Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman tentang kompor gas, termasuk LPG-nya, termasuk eh, regulatornya, ya regulator. Ya, nah saya kenalkan di sini. Ini saya punya banyak sekali regulator karena sering ganti gitu ya, karena tidak paham. Nah setelah paham makanya saya share kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, mungkin ada manfaatnya. Mohon maaf bagi yang sudah mengetahui gitu ya. Ini khususnya ibu-ibu, mudah-mudahan yang belum paham bisa paham setelah ada video ini. Yang pertama, ada 4 lapis pengamanan di dalam tabung gas. 4 lapis itu adalah yang pertama, pengamanan dari, ini bekasnya banyak, karet, seal ini, seal. Nah ini yang dipasang pada lehernya tabung ini ya, yang udah lehernya tabung ini silnya. Ya. Kemudian ini saya pasang dulu, Pengamanan yang kedua adalah pada regulatornya, ya pada regulatornya itu ada namanya ini, namanya ventilator. Ya, ini pengamanan ya. Jadi hampir semua regulator yang akhir-akhir ini semua sudah dikasih pengaman. Ya, ini pengaman ini ya. Ini pengaman juga. Nah, cirinya tahu. Jadi ada lubang, kemudian ada kecil, terus dalamnya itu ada godrinya. Kalau kita gerakkan, ada suaranya. Ya, ada suaranya. Itu pengaman. Ya, itu pengaman. Ini penting sekali ya. Nah, ini juga ada pengamannya. Namanya ventilator. Jika kita mempunyai apa itu regulator yang belum ada pengaman, maka nanti ada pengaman lagi untuk mengamankan. Ya, dua sudah ini. Yang pertama adalah ini susah masuk. Nah, ini masuk sudah. Yang pertama adalah karet yang ada di tabung, kemudian ventilator. Kemudian yang ketiga itu adalah, nah ini yang terakhir dengan harga yang murah. Nah, saya tunjukkan linknya. Di dalam regulator sendiri yang atas ini diberi pengaman seal lagi. Karet ini ya. Ini kelihatan ada karetnya. Ya. Lain dengan yang model lama. Nah, model lama. Ini tidak ada karetnya. Ya, ini untuk pengamanan. Apa tujuannya karet yang ada di dalam regulator yang ini? Nah, yang baru saya beli. Yang ini. Fungsinya, seandainya karet yang dipasang di dalam tabung tadi rusak, keras, ngowos, artinya sudah masa expirednya, maka tidak usah perlu ini sudah bisa untuk menyekat supaya gasnya tidak keluar. Ya, ini fungsinya ya, ini fungsinya. Kecuali ini untuk tekanan rendah. Kecuali, nah regulator untuk tekanan tinggi memang di sini tidak diberi pengaman ventilator, tidak ada godrinya ya, tidak ada pentilnya ya. Tujuannya apa? Supaya gas betul-betul loss bisa keluar. Ini untuk tekanan tinggi. Ya sama. Ini tekanan tinggi juga. Jadi tidak ada pengamannya. Nah, seandainya saudara-saudara, teman-teman, pada tekanan rendah kita mempunyai regulator yang loh kok tidak ada ventilatornya gitu ya. Ya saran saya harus wajib memberi pengamanan yang berlapis lagi. Yang keempat adalah pengamanan yang ada di selangnya ini. Nah, di selang ini. Nah, ini saya beli satu paket gitu. Ini satu paket ada pengaman yang di regulator, ada apa itu pengaman yang ada di tabung, dan nah ini nih. Ini ventilator yang untuk selangnya. Biasanya menggunakan tembaga.
ya, home industry itu ya. Ini sama, kalau dikocok itu ada suaranya, dalamnya gotri. Jadi kalau gotri tekan itu akhirnya dia nutup lubang ini ya. Nah, itu nanti dipasang di sini. Masangnya jangan kebalik, yang apa itu kecil ini, apa yang warna lain ini ada di depan. Jadi dipasang begini. Kemudian didorong. Ya, didorong menggunakan, nah ini, didorong menggunakan ini. Ditekan itu nanti akan masuk dia, masuk. Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya ketika nanti terjadi misalnya kok apa itu ini lepas atau dimakan tikus atau memang waktu selangnya sudah apa rusak, udah kaku, udah lubang-lubang gitu ya. Nanti otomatis akan mati dengan sendirinya. Jadi gas itu tidak akan keluar. Nah, ini kita buktikan satu-satu nanti ya. Ya, satu-satu. Oke. Yang pertama. Yang pertama. Pengamanan yang pertama adalah ini. Ya, pengaman pertama adalah ini. Jadi, walaupun walaupun di dalamnya regulator tidak ada karet, tidak ada pengaman kedua, maka pengaman yang ketiga ini bekerja. Tidak usah takut ya. Kenapa? Ini akan saya pasang, gasnya tidak akan keluar. Ya, gas tidak akan keluar. Pertama tekanannya adalah 0. Ya, 0. Sekarang kita pasang, saya tekan, pastikan bahwa karet itu bagus. Kalau enggak nanti bocornya ada di samping. Nanti saya ajari gimana salah satu cara untuk supaya tidak mendesis, tidak bocor gitu ya. Saya pasang dulu nih, tekan dulu. Nah, selesai. Ya, tekanan tinggi. Ini tidak ada yang keluar. Ya, tidak ada suara mendesis sama sekali ya. Tidak ada. Ya, jadi ini diputar-putar pun tidak ada mendesisnya. Ini sudah ada, otomatis sudah. Loh, kalau begini berarti gas tidak keluar. Kita coba sekarang ke kompor gasnya. Ya, ini saya pasang. Ya, kita hidupkan kompornya. Ya, kita hidupkan kompornya. Walaupun ini tadi, nah ini tidak keluar. Ini tidak keluar. Nah kita pasang. Nah setelah kita hidupkan. Gimana kalau tidak hidup? Pir yang ada di dalam ini tidak mau ke atas. Pukul-pukullah di sini supaya dia naik ke atas. Jangan di atasnya nanti rusak ya. Ya. Hidupkan lagi. Nah, sekarang hidup. Nah, jadi ini hidup ya. Ini hidup ini. Ya. Jadi seperti itu nanti ya. Ya, seperti itu. Pukul-pukul di sini, jangan sininya. Supaya apa? Supaya pirnya naik ke atas. Ya. Ya. Itu hidup itu. Ini hidup ini. Ya. Bisa dilihat itu ya. Ini nyala. Ya. Jadi ini kalaupun misalnya dilepas. Aman. Ini tidak keluar lagi. Ya. Semua regulator itu sudah, saya copotnya lagi, sudah diberi pengaman itu. Dan kita tidak usah beli yang mahal-mahal supaya aman nanti kalau bocor kemudian supaya tidak gasnya keluar kebakaran gitu ya. Nah, termasuk yang ini. Ya, semua yang ada ventilatornya ini pertama 0 dulu ya, 0 dulu. Nih, kemudian saya pasang lagi. Sudah. Penuh sudah. Ya, gas tidak keluar. Ya, gas tidak keluar. Padahal penuh dia. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang besar? Nah, yang besar ini. Ini kebetulan tidak ada karetnya juga. Ya. Loh, ini tidak ada pengamannya gimana? Nolkan. Ketika dinolkan, maka gas tidak bisa keluar juga. Tekan dulu. Berat ini. Satunya aja. Karena masing-masing regulator beda-beda ya. Nah, masukkan dulu ke dalam. Nolkan juga. Ya pertama 0.
masukkan. Penuh. Ya, ini penuh. Nggak keluar dia. Loh, ini kan nggak ada ventilatornya. Bolong. Nggak ada ventilator, bolong ini. Tapi kenapa kok nggak mengalir gitu ya? Karena ini putarannya. Kalau kita putar keluar, baru ngosos nanti. Hmm, hmm, hmm. Begitu ya. Jadi untuk yang tekanan tinggi sebaiknya ketika masang maka ini dinolkan. Ketika kita pergi dan seterusnya kita nolkan, aman sudah. Walaupun tidak ada ventilatornya. Tapi untuk yang tekanan rendah tidak ada pengaturannya di sini, maka cukup dikasih ventilator ini ya. Nah, yang terakhir, nah ini saya membeli harganya cuma 47.000. Ini saya bukan di endorse ya, tapi kebetulan saya ada masalah di rumah karena seringnya apa itu karet ini bocor. Akhirnya saya mencari gimana supaya nih, saya mencari-cari di internet ini. Ada tulisan begini. Tanpa karet tabung tidak bocor. Nah ini, akhirnya saya beli, harganya 47 cuman. Ini barangnya, tapi ternyata di internet merek-merek yang lain cukup banyak. Dan ada yang harganya lebih murah daripada ini. Ya, ini Polygas ini ya. Jadi tak lihat, ada juga ternyata yang model, yang penting modelnya, tidak harus mereknya. Ya, modelnya kayak ini. Apa modelnya? Ada ventilator, ini pengaman, ada karet. Ya, ada ventilator dan karet. Jadi ketika dipasang begini, dipasang ini, 3 pengamanan langsung bekerja. 1 karet, yang kedua ventilator, yang ketiga karet di dalam. Saya pasang ini ya, saya pasang. Aman, penuh, ya penuh, nggak keluar dia, nggak keluar. Nah, bagaimana kalau karetnya rusak? Nah ini saya lepas ini, ya, karet ini saya lepas. Itulah apa itu tentang kelebihan dari pengaman-pengaman tadi ketika di regulatornya itu terdapat karet ini ya. Saya lepas sekarang, saya lepas, saya pasang lagi. Aman, tekanan penuh ya, tekanan penuh, sementara gas tidak keluar. Kenapa? Ada pengaman di regulator. Jadi ini tinggal 1 pengaman. Kalau tadi itu saya pasang karetnya, ada 2 pengaman. Ya, seperti itu. Jadi saran saya kalau nanti membeli, usahakan yang ada ventilator dan di dalamnya ada karet. Walaupun di toko-toko kompor gas itu juga menjual ini, menjual tentang sealnya untuk regulatornya. Tetapi jeleknya gitu ya, untuk regulator, mohon diperhatikan ini regulator, yang dalamnya dudukannya itu tidak rata. Ini ada apa silang-silang besi itu, ada segi 4 besi itu. Ini 1, 2, ini ada kelihatan besinya. Ini tidak bisa dipasang ini. Ya, tidak bisa, masih ngowos ini ya. Kecuali, nah ini, kecuali ini. Nah, contoh ini tidak ada karetnya, tapi dudukannya itu sudah rata ini. Dudukannya rata ini. Ini bisa dipasang ini ya. Ya, bisa dipasang. Jadi dipasang ini warnanya banyak ya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang macam-macam ya. Ya. Ini masang. Jadi cukup dimasukkan ke dalam. Nah, begini. Kemudian ditekan menggunakan selang ini. Ya, menggunakan selang ini. Gini. Gini. Ya. Kemudian masukkan. Ini tidak ada sealnya ini ya. Ini ada sealnya nih. Ini bisa ini ya. Ya. Ini bisa. Aman. Penuh. Ya, penuh. Jadi untuk mencari regulator yang tidak ada karetnya tapi cari yang dudukannya di dalam itu sudah
polos, tidak ada apa itu tambahan-tambahan apa seginya dan seterusnya itu ya. Nah, terakhir gimana ngatasi kalau ini ngowos? Ya, ini saya pasang sering sering kadang itu ngowos itu ya, akhirnya berbahaya sekali karena beratnya gas itu lebih berat daripada udara sehingga nanti akan ngumpul di bawah. Yang membuat meledak itu bukan tabungnya, tapi adalah gas di samping itu yang akhirnya kena percikan baru meledak, ya meledak. Nah, jadi kalau ada kasus seperti itu, pas masuk rumah ada bau dan seterusnya, jangan sampai kita menghidupkan atau mematikan lampu. Kalau udah masuk rumah ternyata ada bau, maka yang kita lakukan adalah menggunakan senternya HP saja kalau gelap. Kalau sudah ada lampu nyala jangan hidupkan lagi. Baru buka semua pintu terus dikipas, pakai kipas manual, pakai kertas atau apa itu supaya apa itu gas yang ada di bawah itu bisa menyebar. Karena tidak ada ventilasi dapur itu yang ada di bawah ya. Dia tidak akan pergi karena lebih berat dia. Silakan untuk digibas-gibas. Tujuannya untuk apa itu membuyarkan kumpulan dari gas tadi itu. Nah, sekarang yang terakhir ini tidak ada karetnya, ya. Kemudian saya pasang. Ini ngowos ini, ya. Ini ngowos. Gimana caranya gitu ya? Yang paling mudah adalah, silakan gunting. Ini gunting yang kecil ini. Jadi kita tumpuk jadi dua nanti. Jadi silnya regulator silakan digunting. Nah, silakan digunting. Nah, gini. Iya, gunting. Kemudian masing-masing regulator itu mempunyai apa ya? Kedalaman yang beda-beda ini. Atau kalau bukan regulatornya, karetnya yang beda-beda itu. Sehingga ukurannya seberapa ngikuti. Pertama sekian, masukkanlah ke dalam di bawahnya. Kalau misalnya ini tidak muat, diganti yang lebih kecil lagi. Jadi kecilkan nanti, dikecilkan sedikit itu ya, digunting lagi, lebih kecil lagi. Jadi lebih mudah ini ya. Ya, kita coba sekarang. Tadi yang ngowos, ya tadi yang ngowos. Nah, ini saya taruh di bawahnya dulu. Ya, saya taruh di bawahnya. Ya, ini saya taruh di bawah. Mana yang lebih? Ya, ini saya taruh di bawah. Ya. Kemudian saya tumpui lagi. Ah, gini ya. Saya tumpuk lagi dengan ini. Gitu ya. Kita lihat dulu posisinya. Oke, masukkan sekarang yang ini. Tadi yang ngowos, agak ditekan. Sudah tidak ngowos lagi, penuh. Ya, tidak ada ngowosnya. Jadi gampang sekali gimana caranya untuk membuat supaya mendesis itu tidak ada. Ya, tidak ada. Oke, sementara itu yang bisa saya berikan. Jadi kesimpulannya kalau nanti mau mengganti, carilah yang ada dua sekaligus pengaman. Jadi ada ventilator, ada yang ada di dalam. Biasanya di luar itu ada tulisan. Ya, ada tulisan aman tanpa karet gitu ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.